Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa mengadakan suatu agenda, yaitu kelas Canva gratis desain video reel di Canva ya bersama saya. Senang sekali tentunya bisa mengadakan live via Zoom ya, bertemu dengan teman-teman semua secara langsung walaupun berjauhan dari berbagai daerah gitu ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya ya, mengikuti sunnah-sunnahnya ya, belajar dari kehidupan beliau yang luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di sini ya. Sudah 50 peserta lebih, walaupun yang daftar di grup sudah 230-an lebih kalau nggak salah, mungkin masih banyak yang akan menyusul nanti, tapi tidak apa-apa ya. Sebelum nanti saya akan langsung, kita akan belajar langsung praktek ya, membuat video reel ya di Canva ini. Saya ingin cerita sedikit mengenai perjalanan ya dari kelas Canva ABCD ya, kelas Canva ABCD. Jadi ceritanya saya salah satu dari marketer Inscript, di mana saya gabung sejak September 2015. Saya terus berproses di Inscript bersama Teh Indari Mas Tuti. Saya juga dulu awalnya kenal Teh Indari itu ya dari FB Group Ibu-Ibu Doyan Bisnis gitu ya awalnya. Jadi saya kenal Teh Indari itu dari FB Group Ibu-Ibu Doyan Bisnis di tahun 2015. Kemudian saya beli produknya Inscript. Kemudian ketika Teh Indari pertama kali buka kelas buka kelas online ya, waktu itu juga di Facebook Group di bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2015, itu juga saya langsung gabung di kelasnya Teh Indari, sehingga dari situ saya lebih mengenal gitu ya, lebih mengenal lagi Teh Indari. Saya belajar banyak di kelas-kelasnya Teh Indari. Kemudian akhirnya gabung sebagai salah satu marketernya di bulan September 2015. Saya terus berproses belajar bagaimana menjual kelas-kelas online gitu ya. Karena akhirnya saya merasa ini yang pas untuk saya. Karena kan saya seorang ASN di UIN Sunan Kalijaga yang ingin belajar berbisnis saat itu ya. Saya sudah mencoba beberapa bisnis produk fisik lah gitu ya, dan itu sangat ribet bagi saya gitu ya. Saya pernah jualan sepatu, jualan tas, jualan produk skincare juga gitu ya, gabung di salah satu MLM, tapi kok merasa belum pas gitu ya. Akhirnya saya ketemu Teh Indari itu dan memang menjual kelas online, saya gabung jadi marketernya. Walaupun ada produk fisik juga dari Teh Indari, buku-buku itu, tapi kok saya suka ya dengan produk-produk edukasi gitu ya. Hampir semua kelas Teh Indari itu saya ikutin gitu. Bagaimana saya belajar bagaimana Teh Indari dari cara penyampaian materi di kelas online itu gitu ya, mungkin menyusun materinya, bagaimana mengelola kelasnya. Kemudian dari situ saya akhirnya sama Teh Indari diajarkan cara buat WA group, Telegram group, Facebook group, fanpage, pokoknya semua diajarin gitu. Diajarin sama Teh Indari itu. Saya ikutin aja pokoknya. Kemudian ketika ada challenge untuk naik level ke leader Inscript, saya juga coba berusaha. Akhirnya saya lolos juga jadi leader Inscript di tahun 2017 kalau tidak salah. Kemudian saat itu saya juga dipercaya akhirnya untuk jadi punya tim juga. Ketika jadi leader itu kan jadinya saya punya, karena naik level dari marketer ke leader, saya jadi punya tim marketer ibaratnya gitu ya. Saya dikasih grup-grup WA sama Teh Indari. Saya sempat kalau nggak salah dikasih 10 grup WA untuk dikelola gitu ya. Ibaratnya dihibahkan gitu ya, grup WA-nya Teh Indari itu. Saya belajar mengelola dan dari situ saya mungkin akhirnya makin banyak orang yang kenal gitu ya. Dan 2018 itu pertama kali saya mulai untuk
intens ya, menggunakan Canva ya, karena saya itu Tendari selalu memotivasi saya begini, coba cari value apa yang bisa menjadi pembeda kamu, dan itu misalnya pembeda sebagai leader in script gitu ya dengan yang lain, dan itu bisa menjadi ciri khas gitu ya, ciri khas yang bisa di-share mungkin ke sesama perempuan gitu ya. Saya itu apa ya gitu yang bisa saya berikan gitu. Akhirnya momennya itu adalah ketika 2018 saya alhamdulillah 10 tahun sebagai ASN, saya sebagai salah satu bentuk rasa syukur saya sebagai ASN sudah 10 tahun di UIN Sunan Kalijaga, saya akhirnya membuka kelas Canva gratis saat itu di WA. Awalnya saya iseng aja hanya untuk buka pendaftaran 50 peserta saat itu, hanya khusus perempuan di grup WA gitu ya. Tapi kemudian grup pertama itu yang saya buka hanya untuk 50 orang itu langsung full gitu ya. Kemudian kok masih ada yang WA teh mau gabung gitu, mau gabung. Akhirnya saya buka lagi yang kedua itu, saya bilang ya udah ini untuk 100 orang gitu ya, 100 orang perempuan gitu. Karena waktu itu saya hanya fokus ke hanya untuk perempuan kelas saya gitu, kelas Canva gratis saya di 2018 itu. Kalau nggak salah Agustus 2018. Kemudian full juga, 100 peserta kuotanya itu full juga gitu. Akhirnya buka lagi yang ketiga, grup ketiga itu saya tambahin 50, 150 saya bilang gitu ya. 150 saya tambahin. Itu juga sama juga gitu ya. Oh, nggak dengar Mbak Hasmi? Yang lain dengar suara saya? Dengar. Oh, coba dinaikkan volumenya Mbak Hasmi. Dengar, Bun. Iya, maaf. Ini katanya Mbak Hasmi ada yang nggak dengar suara saya. Coba mungkin pakai headset apa ya? Setting pertama itu loh. Oh iya, belum join ya. Klik coba, klik. Depok dengar, Depok. Klik mic-nya Mbak Hasmi. Iya, ketika ketika pertama kali join masuk ke Zoom ya. Nanti di kanan itu kan ada klik mic, nanti ada pilihan untuk join pakai audio. Mic itu ya, audio betul iya. Coba join ke audionya dulu. Oke, nah itu ya. Jadi grup ketiga 150 itu kuotanya penuh juga. Masih ada yang juga WA saya, teh buka lagi dong gitu kan. Saya buka lagi grup yang keempat untuk 200 peserta. Jadi 50, 100, 150, 200 itu kan berarti hampir 500 mungkin ya dari 4 grup itu. Dan itu full semua. Akhirnya saya udah tutup itu 4 grup itu, saya buka kelas Canva gratis itu di bulan Agustus 2018 ya. Jadi itulah pertama kali saya membuka kelas Canva gratis ya untuk perempuan ya, untuk perempuan di WA group ya. Dari situ itu sebenarnya saya juga benar-benar nekat gitu ya. Saya hanya bermodal pengalaman saya ikut kelas-kelas Neta Indari, bagaimana sharing materi di grup gitu ya, di kelas. Saya sama sekali belum pernah saat itu ikut kelas Canva lainnya gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar mungkin juga kan belum banyak juga yang buka ya, karena memang juga Canva kan juga belum se-booming sekarang gitu. Jadi dari situ saya ngasih materi bagaimana membuat kartu nama, membuat desain flyer kalau nggak salah ya. Kemudian akhirnya dari situ selama seminggu saya ajarkan 7 hari ya di kelas Canva gratis itu. Kemudian ada teman-teman ketika selesai kelas itu para peserta bilang gini, teh buat Facebook group gitu ya, biar nanti materinya ini itu bisa diposting di Facebook group. Kemudian kami bisa menyimak kembali gitu ya. Kalau misalnya lupa atau apa bisa disimak kembali. Nah, akhirnya lahirlah ada Facebook group Asyiknya Belajar Canva yang dulu sebenarnya namanya bukan itu. Jadi pertama itu namanya Belajar Canva aja kalau nggak salah. Kemudian apa lagi dulu itu namanya. Punya akhirnya Dunia Canva pernah namanya. Kemudian akhirnya saya sesuaikan dengan nama kelas Canva ABCD yang katanya Asyiknya Belajar Canva Desain. Akhirnya saya potong desainnya jadi Asyiknya Belajar Canva aja. Nah itu Facebook group Asyiknya Belajar Canva yang saat ini ada itu awalnya dari kelas Canva gratis yang di WA, itu permintaan dari para peserta gitu ya. Alhamdulillah sekarang membernya sudah 17.200 kalau nggak salah ya. Masya Allah, nggak nyangka saya punya Facebook group dengan member lebih dari 10.000 gitu ya. Masya Allah. Mungkin di antara teman-teman yang di sini ada juga yang memang juga kenal saya mungkin melalui Facebook group Asyiknya Belajar Canva seperti tadi yang Mbak Alis ceritakan. Nah itu. Kemudian setelah perjalanan itu saya terus membuat desain, saya buatkan jadi setiap kali tain dari buka kelas gitu ya, kemudian belum ada flyernya saya buatkan flyer kelasnya gitu ya. Kemudian pokoknya saya selalu memberikan
mencoba memberikan value lebih. Jadi ketika saya belum jadi mentor pun, ketika ada kelas Taindari, misalnya dulu yang booming itu kan kelas bow ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tadi pernah bilang juga pernah ikut kelas bow. Itu di launching di tahun 2019. Saya saat itu beberapa kali angkatan kelas bow itu memberikan bonus gratis bagi peserta yang daftar kelas bow-nya melalui saya. Jadi saat itu saya sampai bisa closing satu peserta satu batch kelas bow itu bisa sampai 82 peserta, 8 bahkan sampai pernah waktu itu kalau nggak salah satu angkatan tuh saya sampai closing 211 peserta kalau nggak salah. Itu untuk kelas bow ya waktu itu. Dan selalu saya berikan bonusnya itu yang kelas Canva gratis gitu ya bagi peserta kelas bow yang daftar melalui saya. Nah, mungkin juga ada gak tahu mungkin di sini ada alumni yang dulu pernah ikut kelas Canva gratis saya gitu ya, zaman dulu gitu ya, 2018 mungkin 2019 gitu ya. Kemudian nah dari situ akhirnya saya juga pernah diajak oleh salah satu mentor di Inscript di Desember 2019 itu untuk itu pertama kali saya diajak ngajar bareng. Ya. Iya, saya diajak untuk ngajar di kelas Canva for Blogger. Ya, saat itu di Desember 2019. Itu oleh Mbak Widianti Juliandari yang sekarang sebagai ketua Ibu-Ibu Doyan Nulis ya. Oh ya Allah, ada Mbak Yani pernah ikut bow lewat saya katanya. Ini kayak nostalgia ya. Masya Allah ketemu lagi. Bisa live Zoom ya. Nah, itu kemudian saya juga pernah diajak salah satu dulu leader Inscript juga untuk juga ngajar di luar Inscript gitu ya, sharing Canva gitu. Kemudian saya juga karena sering share di di grup-grup alumni kelas-kelasnya Inscript ya. Saat itu ada alumni kelas reparasi bisnis kalau tidak salah. Akhirnya ada yang ngontak saya minta dibuatkan desain. Ya, desain flyer produk, waktu itu produknya buku bahasa Arab. Saya langsung diminta untuk membuatkan 4 desain ya. Nah, itulah pertama kali saya mendapatkan job desain ya, job desain menggunakan Canva ya. Dan itu saya bingung mau ngasih harga berapa karena belum pernah saya dan nggak tahu search di Google nggak ada yang buka tarif gitu ya berapa biayanya saat itu. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang buka-bukaan gitu ya harganya berapa. Saya itu pokoknya saya bilang terserah lah mau bayar saya berapa gitu ya. Akhirnya saya kalau nggak salah dia tuh minta akhirnya 5 flyer. Dan saya ditransfer 250.000. Masya Allah, saya itu seneng banget gitu. Oh ternyata tarifnya segitu gitu ya kalau desain flyer itu. Nah dari situ saya akhirnya tahu oh ternyata satu flyer itu mungkin dia hargain 50.000 gitu ya. Tapi setelah itu saya tuh tidak serta merta mentarif itu ya harga segitu. Kemudian ada juga yang minta salah satu online shop itu teman di grup juga minta desainkan saya label alamat kalau nggak salah flyer produk juga gitu ya. Kemudian kata dia, maaf ya, aku nggak akan bayar dengan uang, tapi akan saya bayar dengan produk gitu ya, dengan dagangan saya. Jadi dia tuh kirimin saya 2 produk baju anak. Jadi dia tuh jualan baju anak. Jadi kayak barter. Saya buatkan desain, dia kasih saya produk bisnisnya gitu ya kayak gitu. Ya udah nggak bilang saya gak apa-apa. Ya maksudnya waktu itu saya merasakan juga saya belum jadi siapa-siapa sih gitu ya. Ya masih belajar juga gitu ya. Gak apa-apa saya bilang gitu. Jadi oh iya Mbak Sriani gak apa-apa. Nanti insya Allah ada rekamannya juga ya. Kalau memang nggak bisa lanjut. Oke. Terus nah dari situ terus gitu kan. Kemudian 2019 itu ada salah satu tim saya yang minta saya belajar Canva private. Ya, waktu itu saya ini beneran ya udah waktu itu saya juga bingung mau ngasih harga berapa. Akhirnya saya belajarnya itu via Messenger gitu ya, buka private. Jadi buka kelas Canva private, saya kirim materinya via Messenger. Waktu itu hanya untuk 7 hari gitu ya belajarnya. Akhirnya mungkin Taindari itu melihat saya intens tadi dengan Canva, terus di Desember 2019 itu nawari saya gitu. Gimana mau nggak katanya ngajar Canva di Inscript gitu ya, karena memang di Inscript kan belum ada tuh kelas desain gitu kan, sekarang kan kelasnya hanya
kebanyakan setelah selain kelas Indari langsung itu kan ada waktu itu ya sudah hadir kelas Love gitu ya yang mentornya Teh Runi waktu itu. Jadi apa namanya yang sudah buka itu kemudian apa namanya jadi yang desain itu memang belum ada di Insti, belum ada kelas desain gitu ya, dan kata Teh Indari kan butuh gitu mama pebisnis online mungkin selama ini Teh Indari hanya membekali dari ilmu bisnisnya tapi kan ilmu desainnya belum gitu. Kata Teh Indari Tata ingin gitu ya dengan adanya kelas Canva kelas Canva waktu itu belum ada namanya gitu ya, kelas Canva di Inscript itu bisa membekali para ibu-ibu gitu ya, mak-mak yang gabung di Inscript itu apa namanya agar bisa desain bisa punya bekal skill desain untuk membuat konten promosi bisnisnya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mereka bayar apa namanya mungkin bayar jasa desain gitu ya, mereka bisa lebih hemat kalau memang bisa desain sendiri gitu. Pokoknya buat kelasnya 30 hari katanya gitu ya. Coba kamu susun gitu materinya apa yang memang itu cocok untuk pebisnis online gitu ya, sehingga mereka ketika selesai kelas itu bisa langsung punya skill, bisa diaplikasikan langsung ke bisnisnya. Bahkan kalau mungkin bagus bisa juga dia bisa jadi seorang desainer juga, buka jasa desain gitu. Itu pesan yang Teh Indari sampaikan ke saya. Dan saat itu apa namanya walaupun saya modal nekat tadi karena juga belum pernah ikut kelas Canva yang lain seperti apa, saya belum pernah buat video tutorial gitu. Saya tuh bekal saya hanya pernah dulu ketika kuliah sebagai asisten praktikum di kampus yang kebetulan saya adalah alumni Teknik Informatika gitu ya. Sempat membuat beberapa kayak semacam modul praktik gitu ya, modul praktik. Jadi ya udahlah nanti materi saya bilang saya akan berikan dalam bentuk video tutorial bentuknya PDF, jadi bukan video tutorial seperti yang saya berikan saat ini gitu. Ya udah Teh, saya sanggup, saya bilang gitu, saya akan buka kelas di Inscript. Akhirnya saya waktu itu karena apa namanya kan butuh tim juga ya, saya woro-woro di Facebook gitu ya, karena memang saya dari dulu saya juga aktifnya di Facebook ya. Jadi saya di nyari tim lah, ibaratnya nyari tim ya, saya akan buat kelas Canva. Alhamdulillah banyak yang gabung. Kemudian saya meng-ATM konsep belajar di kelasnya Love gitu ya, di kelasnya Teh Indari bagaimana. Waktu itu memang langsung saya buka kelasnya di WA Group gitu ya, saya buka di WA Group. Kemudian apa namanya ya itu 23 Januari itu saya launching akhirnya. 23 Januari 2020 saya umumkan di IDB ya, Facebook Grup Ibu Doyan Bisnis, bahwa saya meluncing kelas Canva ABCD. Nah, nama ABCD ini sebenarnya nama yang diberikan oleh Teh Indari Teh Runi Adriani, karena saat itu saya bingung mau ngasih nama apa ya gitu, karena saya bukan orang yang jago apa namanya bikin nama yang unik gitu ya. Akhirnya saya tanya ke Teh Runi, Teh minta tolong kasih masukannya gitu ya, kira-kira namanya apa ya. Kata Teh Runi, coba ABCD aja katanya, akhirnya belajar Canva Design. Akhirnya dari situ oke deh aku ambil nama itu, saya bilang gitu kan. Jadi itu kan sebagai kayak apa ya, nama itu kan sebagai doa juga gitu ya, bahwa agar semua peserta itu happy, asyik gitu ya ketika belajar Canva gitu di kelas Canva ABCD. Jadi itu saya ambil, saya apa namanya buat logonya gitu bersama tim yang gabung saat itu di launching. Dan apa batch pertama itu pesertanya hampir 100 lebih kalau nggak salah ya di 2020, dan nggak nyangka ternyata itu masuk di 2020 itu Maret masuk pandemi ya, 2020 2021 ya Allah, tapi itu jadinya jadi berkah kalau buat saya gitu ya. Jadi dengan adanya pandemi itu kan orang jadi pada belajarnya secara online semua gitu ya. Dan setiap batch itu selalu bertambah pesertanya, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai 3 tahun sekarang. Saya buka kelas Canva ABCD sekarang sudah masuk ke batch 36 ya, genap 3 tahun. Setiap bulan saya tidak berhenti membuka kelas Canva ABCD ya, dengan banyak variannya. Akhirnya saya buka ya, walaupun apa tahun pertama dulu itu saya hanya berikan materinya bentuknya e-book PDF. Kemudian ada salah satu peserta yang apa namanya kontak saya, Teh pakai video tutorial katanya gitu kok ininya materinya. Saya kalau lebih mudah belajarnya melalui video tutorial katanya ya. Jadi saya akhirnya belajar berkali-kali saya kalau ngerekam buat video tutorial itu gitu ya. Karena saya dulu itu gak pede banget membuat
misalnya membuat video tutorial ngomong di depan mic gitu ya, itu nggak pede banget. Jadi ya butuh proses saya membuat sebuah video tutorial itu gitu ya. Jadi nggak mudah gitu. Saya sampai kalau dulu buat saya sampai misalnya kalau salah kan, kalau buat video tutorial ada keliru, tahapannya kelewat, saya hapus, saya ulang lagi buat video tutorialnya gitu ya. Tapi ya itulah proses saya dari mulai akhirnya 2021 itu. Ya Allah, Mbak Nelly, terima kasih sudah hadir ini alumni batch 17. Terima kasih. Jadi pasti ada yang bisa mungkin nanti cerita dari alumni yang sudah pernah gabung gitu ya, dari mungkin batch awal gitu ya, kemudian sampai sekarang itu banyak perubahan yang ada di kelas Canva ABCD ya, dari segi pemberian materi mungkin ya. Jadi itulah perjalanan saya sampai sekarang ya. Saya mungkin nggak teman-teman hanya lihat hasilnya saja, tapi ada banyak hal yang ketika saya buat video tutorial itu juga harus berkali-kali gitu ya. Saya akhirnya berani bicara depan publik kayak gini gitu ya, sering live, walaupun dulu juga nggak pede saya gitu, harus live seperti ini, tapi saya paksakan diri gitu ya, seperti itu. Itulah teman-teman sekelas perjalanan saya ya, dan tentunya perjalanan kelas Canva ABCD yang akhirnya bisa sampai di usia ke-3 tahun ini. Oke, Mbak Ica, ya Allah, ini ada alumni. Mbak Ica, alumni BO grup 5, BO angkatan 22, ya Allah. Ya. Dan Mbak Lestari katanya. Terima kasih ya. Banyak yang gabung dari dulu awal-awal saya sebagai marketer mungkin. Oh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Reni. Ini ikutan alumni banyak kelas katanya gitu. Masya Allah, terima kasih Mbak Reni. Ya, oke teman-teman, itu sekilas perjalanan saya, dan kita akan langsung sekarang udah mau ke jam 10 ya. Kita akan langsung belajar. Oh ya, Mbak Atik juga alumni ya. Nanti saya akan kasih sesi lah untuk teman-teman alumni yang hadir sekarang untuk bisa juga sharing, menyampaikan mungkin kesan-pesannya selama ikut kelas Canva ABCD ya. Kita akan langsung belajar ke Canva-nya. Saya nanti akan share screen ya. Kita akan langsung membuat video reel ya. Nah, ini video reel ini lagi hits banget ya, video reel ini. Jadi awalnya dulu video TikTok, kemudian Instagram menyediakan fitur reel ya, kemudian hadir juga di Facebook, kemudian sekarang juga ada namanya YouTube Short ya. Nah, itu sebenarnya video pendek itu itu satu video itu bisa kita posting di banyak platform gitu. Kalau saya satu video yang sama itu saya posting di IG Reel, di Facebook, di Reel Facebook, di TikTok, juga di YouTube Short ya. Jadi dan itu semuanya saya buat di Canva videonya. Nanti saya akan tunjukkan. Kita akan insya Allah kalau waktunya cukup, saya akan contohkan dua jenis video reel. Yang satu video reel quote yang hanya 1 halaman, jadi ini cepat sekali buatnya, hanya tinggal nambahin foto atau video ya di Canva. Apalagi kalau sudah langganan Canva Pro itu jutaan fotonya, videonya juga melimpah. Kita bisa tinggal pilih, kemudian kita tambahkan teks quote ya, 1 kalimat aja itu udah bisa jadi satu video. Jadi buat videonya itu kita download di Canva-nya itu tanpa musik. Jadi kita kasih musiknya itu di platform masing-masing ya. Jadi karena saya sempat dapat kabar ternyata katanya walaupun kita nambahkan musik di Canva, tapi ada yang sempat kena copyright gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ketika kita downloadnya itu sebelumnya kita hubungkan akun Canva kita dengan YouTube kita. Jadi memang ini yang sudah ini kan YouTube ya. Jadi biar terkoneksi bahwa ketika kita posting ke YouTube kita itu bahwa kita sudah langganan Canva Pro aja. Jadi kita menggunakan video Pro yang ada di Canva-nya itu legal gitu, termasuk juga musiknya. Kalau saya hubungkan, tapi kalau mungkin kita posting di platform lain ya, misalnya Instagram atau Facebook atau TikTok, mungkin aturannya akan berbeda. Makanya saya amannya, saya
di Facebook ya, maaf, saya buat video di Canva itu tanpa musik ya, tanpa musik. Jadi saya tambah, walaupun saya sekali kadang kasih musik juga ya, kasih musik juga. Tapi seseringnya untuk amannya ini biar tidak kena copyright, jadi saya amannya buat video di Canva-nya itu tanpa musik. Saya download, kemudian kita tambahkan musiknya itu di masing-masing platform. Jadi kita jadi satu video yang sama, kontennya sama, tapi musiknya bisa berbeda. Misalnya kita kasih di TikTok musiknya A, di Facebook musiknya B, di Instagram musiknya C, nanti di YouTube Short musiknya E, misalnya gitu ya. Jadi kontennya sama tapi musiknya berbeda, dan itu ternyata viewernya berbeda. Saya pengalaman satu video quote itu kalau di TikTok itu sampai viewernya sekarang sampai 1.800-an misalnya gitu ya. Tapi kalau di Instagram itu mungkin masih ratusan gitu ya. Di Facebook juga sama masih ratusan, itu juga sama di YouTube Short gitu ya. Tapi sebaliknya ada yang di YouTube Short itu sampai 5 ribuan, tapi di TikTok atau di Reel itu maupun ini masih ratusan. Jadi sebaliknya juga ada yang misalnya di Reelnya Instagram bisa 1.000 lebih, tapi di yang lain enggak gitu ya. Jadi kenapa saya selalu posting di banyak platform. Jadi teman-teman, karena kita nggak pernah tahu orang mengakses konten kita itu dari mana ya. Jadi kalau kita bisa memang kita tidak hanya di salah satu platform gitu ya kita postingnya. Tapi kalau misalnya belum bisa ya udahlah, gak apa-apa, misalnya di Facebook dulu atau di Instagram dulu gitu ya. Gimana lah yang teman-teman paling sering aktif gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya alhamdulillah saya di YouTube juga saya coba gitu ya. Saya soalnya orangnya suka coba gitu ya. Suka banyak coba. Jadi ya coba aja lah, banyak sekarang banyak kesempatan gitu ya untuk dimonetisasi, ya saya coba aja. Walaupun saya nggak tahu juga kapan monetisasinya akan bisa terpenuhi gitu ya. Tapi saya coba aja. Ketika dulu saya juga ketika menjadi kreator elemen Canva ketika 2021 saya ketika buka cuma $0,1, $0,5 misalnya gitu ya. Ketika awal-awal saya jadi kreator elemen Canva di pertengahan 2021, tapi alhamdulillah di 2022 saya sudah mulai bisa memetik hasilnya. Hampir kalau 6 bulan terakhir ini saya sudah alhamdulillah setiap bulan dapat transferan dari Canva gitu ya, sebagai kreator elemen Canva di atas $15 lah gitu ya. Ya lumayan lah gitu ya buat beli sesuatu lah gitu. Seperti itu, sedikit-sedikit juga gitu. Nah itulah, jadi mungkin kayak di Facebook sekarang sudah ada fitur monetisasi ya, di Reel mungkin nanti akan, di Instagram mungkin nanti akan menyusul. Saya juga ikuti aja pokoknya tahapannya. Saya sudah setting akun pembayarannya, walaupun sekarang baru $1 sekian gitu ya, tapi nggak apa-apa lah maksudnya. Tapi itu kita sudah mencoba, dan semoga mungkin lama-lama nanti semoga bertambah terus gitu ya kalau kita konsisten gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya ketika sebagai kreator elemen Canva ya, dan sekarang tadi di Facebook juga ada fitur monetisasi. Kalau dulu hanya di YouTube ya, tapi sekarang di Facebook juga ada fitur monetisasi yang kenapa kita tidak manfaatkan, kita coba aja gitu ya. Dengan Reel ini memang ada fitur bintang, kemudian bagi teman-teman yang mungkin viewer Reelnya sampai jutaan, itu bahkan ada sampai bisa ada muncul fitur iklan gitu ya, sehingga itu lebih besar lagi penghasilan ininya gitu ya, dolarnya gitu ya, seperti itu. Nah itu, baik, kita buka Canva-nya. Ini teman-teman mau langsung praktek atau hanya nyimak saja? Gimana? Mau langsung praktek? Kalau langsung praktek berarti nanti saya akan pelan-pelan gitu ya, biar teman-teman bisa langsung. Langsung praktek. Oke, kalau mau langsung praktek, saya akan jelaskan pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa ikutin tahapannya gitu ya. Oke. Silakan buka Canva, aplikasi Canva-nya ya. Kita akan menggunakan HP saja. Karena saya juga kebetulan pakai HP, karena saya yakin teman-teman mungkin lebih banyak menggunakan aplikasi Canva di HP ya. Sebentar, saya akan buka dulu Canva-nya. Kemudian saya akan share screen ya. Sudah pada buka aplikasi Canva-nya? Sudah. Oke, wah siap ini. Bentar, Bu. Lagi. Oke, boleh.
Sudah lihat share screen Canva saya? Sudah. Sudah, Mbak. Oke, sip. Ya. Oke, pertama ini kalau teman-teman mau berdasarkan dari template ya, kategori template di atas ini, kita bisa klik video. Ya. Kemudian sudah ikut? Sudah ngikutin? Sudah. Oke. Nah, ini ada banyak pilihannya ya. Kita pilih ini aja karena sebenarnya video TikTok, Reel Instagram ini kan sebenarnya ukurannya sama ya. Jadi kita pilih Reel Instagram aja. Walaupun nanti ini sebenarnya kan ukuran video Reel Instagram, Facebook, YouTube Short, kemudian video TikTok itu sama ukurannya ya, sama semua ukurannya. Tadi kita buat desain kosong ya. Klik desain kosong ya. Ya, Mbak. Jadi teman-teman tadi boleh kalau memang mau berdasarkan dari template boleh pilih salah satu dari template, tapi saya akan contohkan dari kanvas kosong seperti ini ya. Kita akan membuat yang paling mudah. Kita hanya akan tambahkan satu video ya. Kemudian nanti kita tambahkan quote-nya. Jadi kontennya itu adalah quote ya. Quote atau kata-kata motivasi, kata-kata mutiara ya, atau pepatah. Boleh teman-teman nanti tambahkan sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Oke, sudah sampai sini? Sudah, Mbak. Sudah. Kemudian klik tanda plus ungu di kiri bawah. Kita akan tambahkan elemen video. Ya, klik elemen. Oke, jeruk nipis tuh. Sama garam. Iya, kan ada bawahnya. Udah klik elemen ya? Udah. Ya, klik elemen, kita ketikkan di sini. Misalnya coba anak naik sepeda. Saya akan kita klik video ya, klik video. Kemudian saya akan filter ya. Filter ini untuk memudahkan kita mencari elemen yang kita butuhkan. Jadi karena kita ingin misalnya yang tampil adalah video-video yang ukurannya vertikal, maka klik vertikal. Kemudian tetapkan filter. Kita tertidur. Sudah? Sudah. Kasih begini apa? Bentar saya nyari anak. Saya ketemu nih. Anak yang pakai baju kuning. Kalau teman-teman mau menggunakan video yang lain boleh, tapi saya akan contohkan yang anak yang pakai kuning ini. Ya. Tadi filter apa yang kita pilih? Vertikal, centang. Vertikalnya centang, Mbak. Ini, klik Ya, Mbak. vertikal centang, terus yang bawah terapkan filter. Jadi filter yang muncul di pencarian elemen kita itu hanya yang bentuknya vertikal seperti ini. Sudah? Maaf, Sudah? Mbak. Saya menu Ya. filternya belum ketemu. Menu filter. Filternya saya sudah Klik garis 3, Mbak. Oh, garis. Klik garis 3 di kanan anak naik Samping sepeda ini. pencarian. Iya. Jadi di kolom pencarian di kanan ya. Siap. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kan tidak full background ya. Nah, teman-teman agar ini langsung full background, maka klik videonya, kemudian geser ke kanan, menu di kanan. Ini klik lainnya. Bisa ikutin? Sudah bisa ikutin? Ulang, oke. Klik videonya, kemudian di menu geser ke kanan terus sampai ke pojok ada lainnya. Ketemu? Ya, Sudah ketemu? sudah. Oke, klik lainnya, kemudian klik tetapkan video. Nah, ini. Tahan dulu ya, Mbak. Sudah? Tahan dulu ya. Sudah seperti ini?
Sudah. Oke, jadi sekarang video ini sudah sebagai background ya, sehingga kita nggak perlu narik pojok-pojoknya, kadang nggak pas gitu ya. Jadi langsung kita jadikan video ini sebagai video background ya, seperti ini. Kemudian, nah misalnya saya ingin, karena ini durasi asli videonya kan 13,8 detik. Tapi saya ingin hanya buat 10 detik aja. Karena video pendek yang sekarang itu sebenarnya umumnya sekitar 10 detik gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga sih 13,8, tapi saya ingin misalnya 10 detik. Nah, bagaimana agar teman-teman bisa tahu kalau memotong video. Jadi misalnya pas milih video kok panjang banget ya. Misalnya 30 detik gitu ya, atau mungkin lebih dari itu. Padahal kita quote-nya juga pendek gitu ya. Kalau terlalu lama juga orang jadi malas, karena sebenarnya kalau video Reel, YouTube Short atau TikTok itu yang akan jadi viral itu kalau sering diputar. Jadi sering terplay gitu ya. Jadi keulang lagi. Jadi makanya mendingan videonya pendek aja gitu ya. Jadi viewernya akan lebih banyak kalau terus terplay berkali-kali gitu. Misalnya ini kita klik ya, klik di video yang bawah ini. Kemudian ya. Ini bisa kita ada klik gunting di bawah ya. Ketemu nggak? Nah, ini bisa melalui ini yang garis ungu kita geser ke kanan sampai 10. Seperti ini. Ya. Jadi sekarang sudah 10 detik. Atau bisa juga langsung di sini. Diklik panahnya ini bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan. Jadi tidak perlu tadi klik gunting itu juga bisa ya. Ya, tidak perlu klik gunting itu juga bisa. Ini saya hapus dulu. Jadi teman-teman bisa langsung panah ini yang di sini, ini langsung kita tarik, ini bisa. Jadi kita bisa memanjangkan langsung di sini, memendekkan juga langsung di sini juga bisa. Ya. Jadi ada dua cara tadi, cara memotong video. Ya. Sudah paham cara memotong video? Ya. Videonya bocor Mbak, jadi agak berebut. Oh, oke. Atau coba video yang lain? Dan maksudnya zoomnya bocor, ada yang bocor gitu, jadi suara KAI agak keberbekan gitu. Oh, mohon maaf, mungkin itu yang anak-anak yang bicara siapa ya? Mungkin bisa di mute ya. Itu ininya siapa ya? Minta tolong kerjasamanya teman-teman. Mungkin anaknya bisa dikasih tahu agar tidak ramai di situ gitu. Ya, minta tolong ya, kita akan sedang belajar bersama. Oke, jadi teman-teman ada dua cara memotong atau memanjangkan video ya. Jadi bisa melalui ini langsung, diklik gambar putih ini, bisa ditarik kalau mau memanjangkan. Tapi kalau kepanjangan kita bisa pendekkan ya. Misalnya tadi durasi ini kan lebih dari 10 detik. Kita ingin hanya 10 detik saja. Ini kita tarik ke kiri. Kalau ke kiri itu memendekkan, ini tarik ke kiri. Ini memendekkan namanya. Ya, ini sampai lihat ada angka 10 detik sudah terlihat. Nah, kita lepas. Ya, sampai 10 detik kita lepas. Seperti itu. Artinya ini videonya sudah durasinya 10 detik. Ya. Sudah? Sudah? Sudah, Mbak. Oke. Nah, teman-teman, ini kan di videonya, nah ada garis margin putih di pinggir kan ya, kelihatan nggak? Ada garis putus-putus ya, kotak ya, itu namanya garis margin. Ya, garis margin. Nah, teman-teman, kalau mau menambahkan tulisan, logo gitu ya, yang itu bukan sebagai background, maka pastikan itu di di garis margin ini. Di dalam garis maksudnya. Jangan sampai keluar dari garis margin. Nah, sekarang kita akan tambahkan tulisan quote-nya. Klik plus, kemudian klik text. Ya.
klik tambahkan judul ini. Kita akan letakkan di kanan atas tulisannya, ya. Kita klik sunting. Kita ketikkan quote-nya, misalnya di sini saya quote-nya, kita tidak, teman-teman boleh menggunakan quote-nya sendiri boleh ya. Ini hanya contoh saja, kalau mau teman-teman mau pakai quote-nya yang lain boleh. Kita gak akan bisa dapat hasil yang berbeda sebentar, ini saya enterkan ke atas. Jadi ini bisa klik apa namanya seperti ini. Yang kata dapatnya saya koma, kemudian dengan cara-cara yang sama. Lalu kita enter ke bawah, ini nama pembuat quote-nya Dewangga. Nah, ini teks quote-nya saya akan ubah formatnya menjadi rata kanan. Klik rata kanan di sini. Sudah? Zoom. Ini ya format teks rata kanan. Ini saya atur kembali, sebentar. Saya enter. Mbak, tulisannya tidak boleh melewati margin ya? Betul. Sebentar, ini saya enter juga ke bawah. Bentar, ya. Kita gak akan bisa dapat hasil yang berbeda dengan cara-cara yang sama. Nah, ini. Jadi kalau misalnya tadi melewati margin, di enter ya. Di enter. Ini pas kursornya, kursor tulisannya diletakkan kemudian di enter seperti ini. Sehingga seperti ini. Saya akan ubah fontnya agar jelas. Warnanya saya akan ubah menjadi warna putih ya. Ini biar jelas nih kelihatan. Kemudian jenis fontnya saya akan ganti dengan font Loyola kalau salah. Sebentar. Loyola. Fontnya Loyola. Kalau teman-teman mungkin mau menggunakan jenis font yang lain boleh. Bisa nanti di kategori kartun biasanya bagus-bagus fontnya. Loyola Pro ya, Mbak? Ya, Pro itu. Kalau mungkin yang lain itu selain kalau yang bukan Pro itu bisa coba ketikan kartun. Itu kalau nggak salah yang bagus itu juga ada font More Sugar, ada sebentar bisa dilihat di sini ya. Bisa cek teman-teman di sini ada Handy Casual. Kalau mau dipakai ya ada Bobby Jones ini juga bagus ini Bobby Jones juga ini free ya kalau mau digunakan misalnya kalau saya gunakan yang Bobby Jones aja yang free ya fontnya kemudian ini kita besarkan ukurannya kita geser ke kanan nah seperti ini ukurannya ya oke ini saya akan seperti ini ya, kita nggak akan bisa dapat hasil yang berbeda dengan OD-nya hilang sebentar. D. Ya. Dengan cara-cara yang sama. Oke. Seperti ini tadi fontnya font Bobby Jones ya. Kemudian ukurannya ini saya buat 55. Pastikan di dalam garis margin ya tulisannya. Kemudian saya akan kasih efek tulisannya. Tadi tulisannya dibuat rata kanan ya. Kemudian kita kasih efek, saya kasih efek bayangan. Bayangannya di sini adalah warnanya warna hitam, ya, sehingga terlihat lebih jelas. Seperti ini.
Sudah sampai sini? Belum, Mbak. Yang bayangan itu tadi. Oh, klik. Ya, klik teksnya dulu. Kemudian klik efek. Text effect. Kemudian klik bayangan. Sudah. Klik bayangannya. Kemudian geser ke atas. Ya. Klik bagian warna paling bawah, itu diubah warnanya. Ini. Paling bawah. Ya, jadi kalau warna tulisannya terang, bayangannya warna gelap gitu ya. Ini kan tulisannya warna putih, tadi saya pilih warna bayangannya adalah warna hitam. Ya. Untuk menampilkan margin gimana, Mbak? Oh, nggak muncul marginnya? Ya. Oke, kalau belum, klik titik 3 di atas. Sudah diklik? Ya. Atur tampilan editor, klik atur tampilan editor. Ya. Kemudian tampilkan margin. Ini kalau yang punya saya kan sudah centang ya, karena kan sudah tampil. Kalau belum, klik tampilkan margin sampai ada tanda centang. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang muncul. Sudah. Oke. Nah, silakan sekarang tambahkan tadi teksnya ya. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, berikutnya saya akan tambahkan logo. Nah, teman-teman boleh gunakan logo masing-masing. Kalau saya akan tambahkan logo ABCD misalnya ya. Ini sebagai penanda bahwa yang buat saya. Dan juga sebagai branding juga ya. Teman-teman boleh tambahkan logo masing-masing. Kalau saya akan tambahkan logo di sini. Ya. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan elemen itu di area yang kosong gitu ya. Jadi kan misalnya ini fokus utamanya adalah anaknya. Kemudian ada quote di atas gitu ya. Jadi jangan sampai kita nabrak gitu ya ininya, karena kan masih ada area lain yang bisa kita isi. Jadi di atas quote-nya anaknya di sini yang naik sepeda, kemudian di bawah kita di sini ada area kosong, kita tempatkan logo. Kemudian ini saya akan duplikat aja, klik plus. Saya akan tambahkan misalnya di sini akun Instagram saya di bawah logo. Teman-teman boleh juga tambahkan akun sosmednya satu aja ya, misalnya saya buat di sini Mbak mau nanya, ya. videonya ini rata-rata pro ya? Iya, kebanyakan ini. Nggak apa-apa Mbak, apa namanya, walaupun nanti mungkin ketika di-download ada watermarknya ya. Atau boleh juga Mbak, kalau memang belum langganan Canva, boleh pilih ini aja, foto cari yang free sebagai latihannya. Oh iya, terima kasih. Ya, kalau misalnya belum ini boleh menggunakan foto dulu, karena foto juga sebenarnya bisa kita animasikan nanti ya. Tapi kalau pakai video sendiri? Boleh malah boleh banget. Jadi tambahkan nanti melalui galeri, silahkan. Kalau punya video sendiri malah lebih bagus. Bisa gunakan video sendiri. Silahkan diuploadkan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan video sendiri, klik aja di galeri ya. Nanti akan masuk. Maaf Bu, mau tanya tadi bagaimana Bu pengaturannya supaya vertikal gitu? Diklik di filter Mbak, di elemen. Ya, di elemen ini di kolom pencarian itu klik garis 3 di sisi kanan, ada akan muncul filter. Sudah ketemu? Iya. Sudah. Iya. Apa ini kanan ya? Di kanan filter. Iya. Terus dipilih, kita hanya ingin menampilkan yang vertikal saja, misalnya klik vertikal, kemudian terapkan filter. Oh iya. Iya Bu. Ya. Kalau misalnya kan itu garis marginnya itu
terlihat ya. Kalau udah di-upload atau di-download itu bakal otomatis hilang sendiri apa kita harus hilangkan Betul, lagi hilang sendiri? sendiri. Itu hanya garis bantu, Mbak. Oh Jadi iya, margin baik-baik. itu hanya garis bantu. Jadi kalau nanti sudah kita simpan, sudah kita download, itu akan hilang. Oh iya, baik. Ya, Terima itu jadi kasih. hanya kayak gini nih. Ketika saya letakkan seperti ini kan otomatis akan muncul garis tengah. Nah, itu artinya agar simetris, kita harus pastikan tulisan kita itu ada di garis tengah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi pasti akan simetris letak elemennya di tengah. Jadi harus jelas apakah ini mau rata kiri, rata kanan, ataukah mau di tengah. Baik, baik. Ya. Mbak, maaf, font untuk itu nama Instagramnya fontnya apa ya? Ini Glacial. Font Glacial ini juga gratis. Glacial Indifference. Ini fontnya saya kecilkan hanya 40. Ini teman-teman bisa langsung klik ini ya. Kalau mau mengubah ukuran font, jadi bisa diketikkan langsung. Misalnya mau 35 atau 38 atau berapa gitu. Tanpa geser bisa diketikkan langsung bisa di kolomnya ya. Mbak, sebaiknya kalau untuk buat quote ukuran fontnya berapa? Buat quote itu sebenarnya nanti disesuaikan aja, kan kadang tergantung juga jenis fontnya, Mbak. Misalnya kalau ini karena jenis fontnya tadi Bobby Jones ya. Kemudian ini saya tadi fontnya ukurannya 55 kalau nggak salah. Pokoknya kira-kira sebesaran inilah, sebesaran ini. Karena nanti pokoknya jangan sampai font itu terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Ya, Mbaknya bisa kira-kira lah seperti ini sehingga area tadi misalnya gerakan anak ini naik sepeda juga tidak terpotong ya. Coba lihat kan tidak tertumpuk ya. Ya kan? Ketika dia gerak itu tulisan kan tetap di situ, kemudian logo ini kan tidak tadi itu tetap semua elemen yang ada di desain ini itu tetap informasinya nyampe gitu loh, ya kan? Yang baca juga lebih enak gitu kan karena tulisannya besar gitu kan. Jadi tadi pilih warna tulisan yang kontras dengan background, pilih warna yang memang kita nyaman ketika baca itu gitu. Nah, ini satu lagi kita belum menganimasikan tulisannya. Kita akan animasikan. Sampai sini sudah? Mau nanya, kalau videonya itu full, kan ini fokusnya di satu anak ya. Ya. Video yang kita pilih itu barang jualan misalnya itu banyak full dari atas sampai bawah. Ya kadang ada yang terlewati. Nah, untuk cari kan katanya hurufnya atau logonya itu jangan sampai kena gambarnya gitu loh, atau dicarikan isi misalnya video yang gambar dagangan itu full. Oh, oke. Jadi sebentar. Ini kan ada audio yang agak ini ya, apa namanya? Teman-teman mohon maaf jika yang tidak bertanya boleh di unmute boleh di mute dulu ya. Biar tidak dengung suaranya. Minta tolong teman-teman yang tidak bertanya di ini ya, di mute dulu ya. Misalnya ada dengung. Ya, jadi gini Mbak. Memang kalau misalnya ternyata videonya itu tadi itu ya full full objek lah mungkin gitu ya, full objeknya. Nanti memang kita harus pinter-pinter juga memilih video ya, memilih video mana yang emang kadang bisa juga kita menumpuk tulisan pas di depan di depan gambar orangnya misalnya gitu ya. Jika itu memang tidak bisa, nanti saya akan contohkan video saya juga ada yang seperti itu ya, tapi tetap informasi teksnya itu tetap terbaca gitu ya, karena toh juga kan sebenarnya memang video itu sebagai background ya, sebagai background yang utamanya adalah jadi quote-nya, kemudian video itu sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap dari quote yang kita buat gitu ya. Tapi kalau misalnya video produk juga bisa, yang penting kita bisa menempatkan yang pas gitu ya.
apa tadi itu, makanya mungkin kalau ada yang pasnya rata tengah, ada yang pasnya rata kiri, itu yang harus kita apa namanya paskan agar dilihat itu tetap baik, tetap enak, dibaca juga tetap apa namanya, dibaca juga tetap mudah gitu orang nyimaknya, gitu Mbak. Atau bisa juga misalnya kita kasih background tambahan kotak dengan ditransparansi apa namanya untuk background tulisan, misalnya kayak gini. Ya, saya contohkan. Misalnya kita bisa juga ngasih kotak ya sebagai background tulisan misalnya. Kalau memang untuk tadi background yang apa objeknya banyak tadi itu, misalnya kayak gini, ya. Misalnya kayak gini kan. Kemudian ini kita transparansikan. Kita transparansikan. Transparansinya kita kurangi dari 100, geser ke kiri sehingga masih agak kelihatan. Saya juga kadang pernah juga membuat kayak gini, misalnya karena tadi itu full, misalnya apakah objek orangnya dari atas bawah gitu ya, tinggi gitu kan, kemudian tetap kurang jelas, boleh kita kasih kayak gini ya, kasih Maaf background. tadi untuk masuk menu ke transparansinya bagaimana? Diklik gambarnya, diklik kotaknya tadi ini Mbak. Sudah diklik, ini di bawah digeser, kan mungkin awalnya kan kayak gini nih, geser ke kanan terus sampai ada ini transparansi. Oh iya, baik, terima kasih. Transparansi, terus ini bisa diatur aja kita level transparansinya mau berapa ya, biar apakah misalnya ingin kelihatan backgroundnya lebih jelas ataukah bagaimana, silakan aja diatur sesuai dengan keinginan kita ya, misalnya segini. Bisa juga kayak gini Mbak, untuk background tulisan background ini, kotak ini untuk memperjelas tulisan ya. Jadi kalau misalnya tanpa background tulisan udah jelas, tidak perlu gitu ya, seperti ini kan masih jelas ya, masih jelas terbaca. Oke, sekarang kita akan animasikan. Klik teksnya, kemudian geser ke kanan lagi di menu paling bawah, klik animasikan. Sudah? Ini jenis-jenis animasi teks ya. Ada balok. Nah, ini bisa kelihatan. Ada mesin tik. Ada naik kayak gini. Ada bounce. Bisa silakan teman-teman bisa coba mau yang seperti apa ya. Kayak gini nih gabungan. Ini ya. Kayak gini. Silakan, ini banyak banget menunya ya. Apa pilihan animasi tulisannya. Kayak gini. Silakan aja dicoba. Kalau ke saya pakai yang misalnya mesin tik aja. Kemudian kalau klik sekali lagi, ini kita ada pilihan. Apakah efek ini akan digunakan saat masuk dan saat keluar, maksudnya ketika mulai video dan saat video selesai, ataukah hanya ketika masuk saja ya. Jadi ini bisa dipilih, silahkan. Kalau saya misalnya hanya ketika masuk saja, jadi nanti tidak kembali hilang saat selesai ya. Ini kecepatannya juga bisa diatur, apakah mau cepat atau lambat, ini bisa diatur walaupun memang tidak begitu kelihatan. Misalnya ini juga gayanya mau karakter atau kata gitu ya. Ini bisa dipilih juga munculnya. Kalau saya misalnya yang karakter saja. Emang ini adalah fasilitas Canva Pro ya, yang pilihan kecepatan sama gaya tulisan. Tapi teman-teman boleh gunakan yang ada dulu aja, yang berfungsi untuk apa namanya Canva artinya kalau masih ada yang free ya. Ini mic-nya siapa ya? Aku dengung terus ya. Bentar. Teman-teman dengar dengung tadi ya? Iya, sudah dengar, tapi sekarang sudah tidak mendengung lagi ini, Kak. Oh iya ya. Oh saya ini mendengung lagi nih. Kenapa ya? Apa karena ketika saya share screen mendengung ya? Ketika ada yang pakai kipas itu kali, Mbak. Tadi pertama nggak berdengung loh, Mbak. Iya, tapi ketika ini kok berdengung ya ketika saya share screen ya. Gak apa, saya kembali lagi. Semoga tidak begitu ini. Ya, itu ya teman-teman, sudah bisa ya cara menganimasikan teksnya ya.
Sudah. Sudah ya, coba sekarang kita play. Oh sebentar, yang bawah kita animasikan juga. Yang tulisan akun IG-nya, saya akan animasikan juga. Ini saya kasih yang balok lewat aja. Nah kayak gini. Oh ya, ini ya teman-teman, kita bisa turunkan lagi juga sedikit ya. Nih, yang penting tidak kena anaknya. Seperti ini. Nah, karena biar tidak terlalu mepet atas. Misalnya seperti ini. Coba kita play ya. Seperti ini. Gemes lah adek. Gitu ya. Ini sudah jadi teman-teman, tinggal disimpan ya, simpan. Kita jadi kita untuk video reel, video TikTok, video YouTube Short kita tidak memberi musik di sini ya, walaupun bisa saja juga kita tambahkan musik di sini, tapi untuk contoh yang saya berikan ini tidak saya tambahkan musik di Canva, jadi video tanpa musik ya di Canva tinggal diklik unduh aja. Kemudian nanti kita tambahkan musiknya di platform masing-masing. Apakah kita mau posting ke TikTok, ke Reel, atau ke YouTube Short ya. Teman-teman sudah bisa posting sendiri kan kalau ke platform tersebut? Sudah pada bisa kan? Mbak, ini belum siap loh. Oke. Ya. Teman-teman sudah pada bisa posting ya kalau ini Reel atau TikTok atau YouTube sudah kan? Bisa, Oke, bisa. saya tidak perlu menunjukkan kan kalau cara postingnya ya. Di YouTube belum bisa. Oh, tapi sudah punya channelnya? Sudah. Seperti biasa kalau aku YouTube juga tinggal klik plus gitu ya di bawah itu kan, kemudian tinggal upload video gitu. Nanti seperti ini ya, nanti ada pilihan tambahkan musiknya juga kalau di YouTube Short. Ya, jadi ini contoh pertama ya, contoh pertama yang hanya satu halaman ya, satu halaman dan satu kalimat quote. Hanya nambahin tadi logo, kemudian tulisan ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan video. Jadi kalau misalnya kita nggak punya koleksi video sendiri, maka di Canva sangat banyak yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau kita punya video sendiri, itu lebih bagus lagi. Artinya kan teman-teman kalau misalnya apakah mungkin videonya video produknya sendiri sambil ibaratnya branding produknya, itu lebih bagus lagi ya. Silahkan bisa gunakan video sendiri ya, seperti soft selling lah gitu ya. Video isinya apa, background videonya adalah foto produk, tapi misalnya kita kasihnya quote gitu ya. Jadi itu untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dari audiens atau penonton bahwa ada produk tersebut ya. Jadi silakan boleh menggunakan video sendiri, misalnya kalau misalnya mau ganti ya, ini juga bisa langsung kita ganti kayak gini, ganti misalnya, kemudian misalnya saya punya koleksi video. Bentar, ini saya ambil dari unggahan aja yang sudah ada. Misalnya saya klik video yang dulu pernah saya upload. Sebentar. Nah, misalnya ada video pendek, ini foto ya. Sebentar. Oh, nggak masuk. Teman-teman boleh kok ini ya, tadi dari galeri ternyata ada yang tidak terunggah atau apa. Jadi teman-teman boleh masukkan tadi dari galeri HP-nya masing-masing kalau mau menggunakan video sendiri ya. Oke, sampai sini sudah ada yang berhasil tersimpan? Mbak, contohnya video yang gimana? Yang full gitu, barangkali di share. Gimana Mbak? Oh, jenis videonya yang lain? Iya, untuk objek yang full seperti itu, yang sudah punya. Sebentar ya. Saya kemarin sempat buat itu. Sebentar, saya buka dari galeri HP saya. Sebentar, yang full itu. Maksudnya fotonya ya, saya ada yang full. Video. Bentar.
Saya pernah buat itu. Ntar ada lagi. Mana ya? Ada yang. Nah ini. Coba ini kan saya letakkan di tengah teksnya. Cantik Kayak ya, gini Mbak. Ya. Bagus. Ya, jadi gini Mbak. Ini kan contoh-contoh. Jadi misalnya kenapa saya tidak letakkan di atas, di bawah? Karena justru area yang kosongnya ada di tengah. Ya kan? Itu ada jeda antara tangan orang gitu loh. Ya kan? Walaupun emang ini kan emang video ya pasti bergerak, tapi tetap kita letakkan tulisan itu agar tetap bisa dilihat orang dengan bagus gitu. Kemudian saya coba contohkan yang lain ya, misalnya ini juga, nah ini juga simpel banget, saya buat video hanya kayak gini. Ini kan juga kepotong kena kening ibunya ya, saya letakkan di atas. Tapi justru di situ ini ya, karena di bawah juga kurang enak juga gitu ya, karena fokusnya kan di anaknya yang lihat di sini. Yang penting tetap kita pertimbangkan tadi itu, saya tetap posisinya tidak terlalu kena ke mata ibunya gitu loh. Ya. Kemudian ada lagi yang saya buat. Sebentar. Ini kalau ini beberapa halaman, nanti kita akan belajar yang beberapa halaman. Nah, kayak gini, ini beberapa halaman. Nah, kita lihat area yang kosong di mana posisinya. Ya. Itu yang saya buat beberapa halaman. Ada juga ini yang saya letakkan di bentar. Mbak minta maaf ya, di mute ya Mbak, anaknya yang nangis. Ini juga simple banget, hanya buat kayak gini aja saya. Nih. Ini juga kepotong kan, kena ininya. Tapi tetap bagaimana teksnya tetap bisa terbaca. Ini Mbak. Bisa ada gambaran Mbak? Sudah cukup contohnya? Iya, sudah cukup. Ya, sudah. Ya, gitu ya. Pokoknya kita posisikan gimana agar teks itu tetap nyaman orang bacanya. Ya, jadi background juga mendukung, kemudian posisi tulisan juga pas gitu ya. Pokoknya jangan terlalu pinggir. Kalau terlalu pinggir itu biasanya akan terpotong. Ya. Kita bisa atur. Oke, yang ini sudah cukup. Kita akan lanjut membuat video reel dengan yang lebih dari 1 halaman, ya. Siap? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, belum Mbak. Oke, kita akan belajar satu lagi ya, membuat video reel dengan temanya mungkin sama kontennya ya, masih tadi kontennya quote atau kata motivasi, tapi kita akan buat dalam 2 halaman dan kita tidak akan menggunakan background video lagi. Saya akan gunakan elemen grafis dan elemen stiker animasi ya. Kemarin ada yang sempat tanya juga, komen di video saya. Kemarin kita akan belajar yang seperti ini. Kemarin ada yang komentar minta video tutorialnya katanya gitu. Nah, makanya saya akan ajarkan karena kemarin ada yang minta. Kita akan membuat yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Kita akan membuat seperti ini hanya 2 halaman. Ya, tapi itu kita kasih elemen stiker animasi ya. Seperti ini. Sama kasih efek transisi antar halaman. Ya. Ya, hanya simpel seperti itu, hanya 2 halaman saja, ya. Oke. Silakan dibuka kembali Canva-nya. Sebentar. Sudah. Seperti tadi kita menggunakan video, kemudian ukuran reel ya. Tadi di Instagram. Buat desain kosong ya.
seperti ini. Kemudian tadi sebenarnya kalau logo segala macam saya tidak perlu tambahkan, nggak apa ya teman-teman. Tadi kan sudah tahu caranya ya, nambahkan logo, nambahkan tulisannya ya. Jadi yang penting pertama saya akan tambahkan sekarang elemen stiker animasi ya. Nah, seperti ini ya. Kita klik grafis, lihat semua. Ini ada banyak pilihannya. Suara apa ya itu ya? Bisa minta tolong dong di mute. Suara di kamar mandi kayaknya. Nah, ini kita bisa juga misalnya stiker aja ininya. Kemudian Ngapain dibawa keluar? kita bisa ini klik garis tadi itu ya, klik beranimasi. Jadi agar yang ditampilkan adalah kita filter hanya yang animasi. Itunya, tongkatnya itunya. Apanya rusak? Ini ada banyak. Kalau teman-teman nanti mau mencoba misalnya menambahkan stiker animasi lainnya ya. Ini banyak di sini. Ini ada yang kayak gini juga tadi bentuk animasinya. Bisa teman-teman lihat ya. Grafis. Ya, ini banyak nih. Bisa di-scroll ke bawah. Bisa dikasih ada panah ya. Yang kemarin saya lupa namanya apa ya. Saya coba lihat dulu yang terakhir saya gunakan. Mbak, teman-teman bisa cek terakhir elemen ya. Tadi kan Eca kan cari stiker rectangle, tapi di elemennya nggak keluar. Cuman yang keluar rectangle aja atau round rectangle. Oke, sebentar. Saya coba. Kemarin saya lupa nama. Ini teman-teman juga nanti saya tunjukkan bagaimana cara melihat nama apa namanya? Nama elemen ya. Kalau lupa gitu. Nah, kayak ini kan ini elemen-elemen yang saya gunakan. Jadi kita klik kanan. Nah ini rectangle shape orange ternyata namanya. Ya, jadi nama elemennya adalah rectangle shape orange. Ya. Kemudian ini namanya financial, ya bisa aja money saja biasanya, tapi kita bisa pilih ini nama elemennya financial success and making money. Tapi kalau kepanjangan biasanya saya ketikkan aja money saja gitu kan. Kemudian ini juga sama confidential gitu. Coba kita cari ya. Tadi ini rectangle shape orange. Ada yang sudah ketemu? Rectangle shape orange. Iya. Sudah, Kak. Iya. Rectangle shape orange. Nah, ini ya yang paling kiri ya. Nah, ini. Jadi teman-teman tadi pastikan di ini kan ada garis bantu ya, garis tengah, ada garis tengah vertikal, garis tengah horizontal. Nah, ini kita letakkan di sini, misalnya di atasnya nanti boleh teman-teman kalau mau dikasih logo masing-masing boleh ya. Misalnya nanti saya tambahkan di bawah ini tadi elemen money ya. Elemen grafis untuk pemanisnya. Tapi ini bukan ini ya, nanti saya biar teman-teman tahu bagaimana cara menganimasikan gambar ya. Itu juga bisa kita animasikan ya. Ada ininya. Nih.
Ada banyak, nanti teman-teman bisa pilih mau yang mana. Ya. Ini biasanya semakin banyak ke bawah. Kita emang apa namanya, harus rajin menggali ke bawah. Cari elemennya. Nih. Money. Oh, yang mana? Money. Nanti misalnya ini kan untuk di halaman kedua tadi ya. Bentar. Grafis. Kalau mau sama persis tadi namanya itu ya, financial making money tadi ya. Money. Making money. Jadi emang pencarian di Canva ini bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa juga dengan bahasa Indonesia ya. Cuma karena memang pembuat elemen itu lebih banyak dari luar negeri ya, maka elemen yang muncul akan lebih banyak ya kalau kita menggunakan kata kunci bahasa Inggris ya. Seperti itu. Silakan aja nanti bisa disamakan ya. Boleh dipilih aja sama teman-teman mau yang mana. Tadi kalau yang saya gunakan yang tadi ya, yang terakhir digunakan ini, tadi teman-teman bisa lihat namanya di sini. Kalau saya tadi menggunakan yang mana tadi, bawah ya. Nah, tadi saya menggunakan ini namanya The Girl on Finance. Ya. Girl on Money, ini juga ada Girl on Money, misalnya saya tadi gunakan ini di sini. Bisa dibesarkan. Ingat kalau membesarkan elemen itu yang ditarik adalah pojoknya ya, sehingga tetap proporsional saat kita saat kita besarkan ya. Dan ini kita konsepnya adalah semuanya center ya, di tengah ya. Ini tadi Girl earn money ya tadi. Coba saya biasanya gitu dipotong ininya. Kalau kepanjangan potong aja sebagian. Girl earn money. Nah, ini ketemu sekarang. Girl earn money ya. Ini udah ketemu ya. Girl earn money. Nah, sekarang kita tambahkan teks di sini untuk dipaskan. Seperti tadi kalau cara teksnya ya. Cara menambahkan teks teman-teman sudah paham ya. Mbak, saya sekarang supaya di tengah bagaimana? Gimana? Biar supaya elemennya di tengah. Oh, di ini. Coba lihat. Kalau ini kan sudah pas di tengah nih. Ya. Lihat, artinya kalau sudah muncul garis tengah horizon vertikal kayak gini, ini artinya sudah di tengah. Ya. Lihat, perhatikan ini. Pokoknya harus pastikan sampai muncul garis tengah. Ya, itu pastikan itu di tengah. Oke. Ya, jadi kalau misalnya konsep desain kita kan layout desain itu ada macam-macam ya. Jadi ada simetris, asimetris gitu. Format juga ada rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nah, kita harus pas. Kalau mau rata tengah harus pas. Kalau mau rata kiri harus pas juga di rata kiri. Kalau mau rata kanan juga harus pas di rata kanan. Nah, di sini kita akan menggunakannya adalah rata tengah semuanya konsep desainnya. Ya, kalau tadi kan saya buat kan rata untuk bagian logo sama ini rata tengah, kemudian quote-nya kan rata kanan tadi ya. Tapi kalau di sini kita akan menggunakan rata tengah semua, rata tengah ya. Misalnya tadi saya ketikkan di sini siapa yang action pakai hitung-hitungan. Siapa yang action? Siapa yang action pakai hitung-hitungan? Siapa yang hitung-hitungan? Dulu. Ah, itu loh, sekarang sudah enggak. Siapa yang action pakai hitung-hitungan, koma ya.
rezekinya mudah kehitung. Mudah kehitung. Ya, seperti ini kita akan besarkan. Jadi balik teman-teman lihat ya, ketika ada pandu ini kan ada garis putus-putus ya. Artinya tulisan ini pas di tengah elemen stikernya ini. Ya. Pasti akan bagus ininya hasilnya. Tapi kalau nggak pas di tengah mesti nggak bagus gitu. Misalnya saya akan ubah lagi tadi jenis fontnya Loyola atau ya Loyola aja, atau nanti juga kalau yang free itu ada More Sugar. Kalau teman-teman mau coba yang lain, ini tadi bisa kita ketik langsung di sini, misalnya 50 seperti ini. Kita ketikkan sini, siapa yang action pakai hitung-hitungan rezekinya mudah kehitung. Nah ini Mbak, sebaiknya dia harus huruf kapital ya. Ini apa namanya, bisa huruf kapital, bisa juga enggak. Tapi pastikan huruf pertama setiap kalimat itu sebaiknya huruf besar, huruf kapital. Ya. Tapi kan kalau mau huruf kapital semua kan memang itu enggak ini ya. Tapi kalau ini kan kebetulan kalimatnya saya akan ada 2 kalimat di halaman kedua, jadi saya tidak akan menggunakan huruf kapital semua. Jadi tapi pastikan huruf pertama setiap kalimat itu huruf besar. Ya, karena kalau huruf kecil semua jadi kelihatan nggak formal gitu ya, gitu. Jadi saya tuh kadang ya ngajarin desain itu coba ngajarin nulis juga gitu, karena kadang masih teman-teman itu ada yang nggak memperhatikan itu gitu, hurufnya kecil semua gitu, padahal itu awal kalimat gitu ya, itu cara ngetiknya gitu. Kemudian kadang mungkin penggunaan koma kurang tepat, penggunaan titik juga gitu. Nah itu apa yang perlu diperhatikan juga, karena desain itu juga teks pun termasuk dalam bagian dari desain. Kalau desainnya bagus, teksnya kita ngetiknya keliru, penggunaan hurufnya, penggunaan tadi huruf kapital huruf kecil nggak pas gitu ya, itu mesti nggak akan bagus juga, mesti jadi sayang banget gitu ya. Kita sudah misalnya elemen lainnya udah bagus, layoutnya segala macamnya, pemilihan warna, tapi kok di teksnya ada yang keliru penggunaannya, maka jadi nggak bagus juga. Misalnya kayak proporsi dari huruf tadi, kemudian apakah harus huruf kecil atau misalnya ukurannya ini kurang besar, terlalu kecil gitu. Makanya tadi kan, nah teman-teman bisa lihat tadi sebelum saya besarkan kan jarak dari pinggirnya kan lebar banget ya dari elemen stiker rectangle ini. Kemudian saya besarkan dengan tadi ukuran 50, ini kan jadi pas ya, tidak terlalu pinggir, ya kan, tidak terlalu kecil tulisannya gitu, jaraknya tidak terlalu lebar, ya kan. Teman-teman bisa belajar dari sini ya, bagaimana kita belajar tentang area kosong ya. Jadi harus seimbang area kosong itu. Tadi misalnya atas bawah kanan kiri itu sebaiknya area kosong itu seimbang ya. Nah berikutnya ini mudahnya, ini sampai sini sudah ya. Nanti kalau logo sama yang tadi kan hampir sama ya, teman-teman bisa tambahkan sendiri karena ini sudah jam 11. Ini tinggal klik halamannya ini, kemudian duplikatkan di bawah. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi menambahkan elemen. Ini sudah ada halaman kedua. Elemennya tetap sama, kita tinggal edit teksnya sama ganti gambar grafisnya yang di halaman kedua. Ya, kita misalnya tinggal ubah di kalimat yang berikutnya, ini adalah siapa yang action tanpa. Nah, siapa yang action tanpa? Tanpa hitung-hitungan. Jadi kita nggak perlu ketik dari awal lagi, hanya ini aja bentar. Siapa yang action tanpa hitung-hitungan, rezekinya tidak terhitung. Rezekinya tidak terhitung. Terhitung.
Ini quote-nya Dewangga juga ya, saya dapatkan dari salah satu e-booknya Dewangga. Siapa yang action tanpa hitung-hitungan, rezekinya tidak terhitung. Nah, tinggal kita tambahkan elemen grafisnya. Elemen grafis tadi yang saya gunakan, coba saya lihat yang terakhir tadi itu, kita cek nama elemennya tadi biar pas ketemu ya. Kita cek namanya. Nah, yang ini tadi making money online concept. Making money online concept ya. Making money online concept. Coba kita lihat. Ya Allah, itu apa sih? Nah, ini ya, di kanan ya, di kiri. Nah, seperti ini kita besarkan. Kita letakkan di tengah, agak ada jaraknya seperti ini. Ya. Kita besarkan lagi sedikit. Jadi ingat jangan terlalu mepet pinggir, karena kan kalau kita posting ya di Reel, di TikTok, di YouTube Short juga, itu kan nanti di kanan itu kan ada tombol-tombol ya. Jadi nanti informasinya bisa ketutup gitu ya kalau terlalu pinggir. Jadi segini aja. Nah, berikutnya kita akan tambah. Ini sudah sampai sini ya? Sudah bisa ya? Ya. Kita akan nambah namanya transisi ya antara dua halaman. Ini kan antara halaman 1 dan 2, ini kan ada tanda plus ya. Iya. Nah, klik tanda plus itu. Kemudian klik transisi. Ya. Kemudian kita tadi yang saya gunakan adalah usap warna. Nah, ini. Nanti teman-teman bisa klik sekali lagi kalau mau mengubah ininya. Ini warnanya bisa diubah. Kalau mau diubah ya. Kok mandiri ke sini ya? Bentar. Nah, ini area usapnya juga bisa kita pilih arahnya, durasinya bisa kita atur ya. Kemudian warnanya, kombinasi warnanya bisa diatur ya. Ini bisa diganti sendiri. Kalau tadi saya nggak ngubah, itu bawaannya aja ya. Ini kalau tadi saya sebaliknya ini ininya ini bisa dipilih ya. Usapnya mau ke arah mana. Tapi emang kalau miring itu kayaknya kurang pas karena ini kan sebenarnya kalau kita vertikal ya videonya. Jadi tadi saya menggunakan yang ini. Ya, tadi durasinya terlalu ini saya inikan aja, cepat aja. Terlalu ini ya. Tadi berapa? Seperti ini. Coba kita lihat. Oh, terlalu lambat malah. Harusnya cepat aja durasinya. Coba. Nah, sekilas aja ya. Jadi ini menunjukkan durasi. Jadi ini kayaknya detik deh. Jadi semakin ke kiri itu semakin cepat. Ya, jadi misalnya hanya kita ingin nggak terlalu ini usapnya ya, efek transisinya. Nah, kan segitu. Atau kalau teman-teman tadi misalnya maunya nah ini klik lagi aja, satu aja misalnya durasi efek transisinya. Boleh ya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa atur dari ini.
Ini kita belum kasih efek ya. Seperti tadi kita kasih efek tulisannya. Animasikan. Silakan mau yang mana animasinya. Mau yang misalnya gabungan. Bisa berbeda, Mbak, Bisa berbeda. antara slide dengan lainnya. Iya, bisa. Ini kan kita hanya pilih di sini. Misalnya yang kedua saya kasih animasinya yang berbeda. Tadi kan saya yang gabungan ya. Maaf kok ini. Animasikan. Di sini kita tulisannya mau yang tik misalnya. Ini kan beda sama yang tadi. Ya. Di halaman pertama saya pakai yang kombinasi gabungan tadi, yang gabungkan. Ya. Tadi kan ini yang pertama gabungkan. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya kepanjangan, Mbak. Jadi ini bisa dipotong juga kayak tadi. Kita misalnya butuhnya hanya 5 detik. Kita geser. Seperti tadi kita potong. Ya, jadi biar orang nggak bosen kalau kelamaan. Kan tujuannya kita agar orang itu ngeplay terus kalau video pendek. Ini juga sama, kita buat misalnya 5 detik di sini. Jadi justru kalau video pendek itu di TikTok, di Reel maupun di YouTube Short itu akan ke-play terus kalau dia. Jadi justru orang tuh gimana tujuannya agar orang tuh nggak ngerasa di play berkali-kali gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu tujuannya kalau video pendek. Jadi kita yang penting pesan itu tidak terpotong gitu loh. Yang penting orang bisa membaca itu. Jadi pastikan 1 kali baca orang gitu loh, durasinya itu 1 kali baca orang. Siapa yang jadi kita coba aja kalau kita nonton video ini, kita masih bisa menangkap apa yang kita baca atau enggak. Kadang kan ada video yang maksudnya teksnya panjang, durasinya pendek, orang belum baca udah hilang. Kayak gitu. Hilang. Betul. Jadi makanya itu harus kita perhatikan. Makanya pas kita membuat desain, kita juga harus posisi kita itu sebagai penonton. Gitu loh. Orang kalau nonton video kita itu nyaman nggak gitu dengan membaca pesan kita ini. Seperti itu. Jadi kalau terlalu pendek juga orang pasti nggak nyaman, tapi kalau terlalu panjang pun orang jadi males lihatnya gitu. Jadi pas gitu tulisan itu. Cukup gitu, cukup dibaca. Gitu ya. Ini contoh tadi memberi efek transisi antar 2 halaman, kita ngasih elemen stiker animasi ya. Kemudian tadi bagaimana kita membuat video reel dengan 2 halaman ya. Ini 2 video yang saya contohkan di kelas Canva video reel kali ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Cara nyimpannya sama seperti tadi ya? Iya. Mbak, ini kita buat nama ini, nama Mbak Dewangga tadi di mana letaknya? Oh iya betul. Saya tambahkan ya, Dewangganya itu kalau yang ini kita letakkan di bawah. Kita mudahnya kayak tadi, saya tinggal duplikat aja dari sini biar fontnya sama, kemudian kita sunting Dewangganya di bawah sebagai penulis quote-nya. Sebentar. Jadi kalau yang ini saya letakkan di bawah di setiap halaman. Saya akan contohkan juga bagaimana cara mengcopy tulisan antar halaman. Berarti semakin lama Mbak, elemen itu bertambah ini ya, terupdate ya? Nah, banyak, betul. Ya karena kreator Canva itu kan semakin banyak setiap ininya, setiap bulannya, setiap harinya yang daftar yang ngirim elemen itu ribuan mungkin. Ini kita bisa kecilkan lagi tulisannya ya, misalnya sekitar 35 lah, mungkin ya 35. Nah, kita perhatikan kalau kita misalnya mau ngasih elemen tadi, kalau saya kan di atas itu saya kasih logo ABCD ya. Teman-teman juga boleh kasih logo sendiri gitu ya sebagai identitas juga untuk branding teman-teman juga. Seperti ini. Silakan ditambahkan. Ini kita pastikan kita buat rata tengah ya semuanya. Kita turunkan lagi sedikit. Seperti ini. Ya, kalau misalnya kan Mbak kita belum ada logo. Iya. Jadi kan aku tuh mau naruh nama kita, misalnya nama all shop kita. Itu gimana ininya? Misalnya di create by kayak gitu. Ya enggak, misalnya tulis ketikannya apa? Create by atau
desain boleh. oleh. Boleh juga, boleh Mbak. Jadi misalnya kayak tadi kan saya di bawah itu karena saya gabungkan nama pembuat quote-nya itu dengan quote-nya, tulisannya yang Dewangga yang pertama tadi itu kan. Jadi di bawah itu adalah nama akun saya. Ismarlina yang satu itu loh, Ismarlina satu yang pertama itu adalah akun Instagram saya. Jadi boleh juga misalnya mau tambahin create by boleh, create by siapa gitu ya di bawah itu boleh, itu sebagai identitas. Ya, ini kebetulan kalau saya karena 2 halaman tadi itu ya. Jadi memang ada 2 cara. Kalau kemarin saya juga buat misalnya tidak saya sertakan di setiap halaman nama pembuat quote-nya, tapi di akhir kayak yang tadi yang contoh saya Buya Hamka itu loh. Jadi nama pembuat quote-nya itu saya letakkan di tulisan di halaman paling akhir. Tapi di setiap halamannya itu saya tuliskan nama akun saya. Ismarlina satu itu gitu loh. Bisa juga seperti itu. Ya, kalau misalnya beberapa halaman. Kayak misalnya ini tadi misalnya saya buat quote yang Teh Indari kalau nggak salah, itu saya letakkan ininya di akhir. Nama Teh Indarinya. Bentar. Nah, yang ini nah ini nih kayaknya. Nah, ini kan tetap ada nama saya sama logo di setiap halamannya. Iya, Mbak. Nah kan, tapi saya letakkan tulis quote-nya di halaman terakhir. Nah ini Indari Mastuti. Ini padahal semua tulisan itu quote-nya Teh Indari. Tapi saya tidak letakkan di setiap halaman, tapi nama Teh Indarinya saya letakkan di akhir. Jadi yang muncul adalah nama saya sama logo saya ABCD di setiap halamannya. Baru di yang akhir ininya Teh Indari. Nah, tadi kan kalau di sini teman-teman lihat posisi logo sama ininya kan berbeda di setiap halaman ya, karena posisi background foto videonya itu berbeda. Jadi pastikan jangan kita sesuaikan juga gitu loh, Mbak. Kalau ternyata angle fotonya kan berbeda. Ya, ini kan saya misalnya di logonya di bawah, ini di tengah gitu ya. Tadi bawah kanan dan kiri, kemudian berikutnya saya ubah lagi posisinya ini di atas logonya. Nah, seperti itu. Jadi kalau beberapa halaman kita bisa tidak bisa tetap bisa juga berbeda kalau ternyata backgroundnya masih sesuai gitu loh, Mbak. Gitu ya. Juga videonya, Mbak ya. Ya. Kita pelajari juga isi videonya ya. Betul, betul. Ya, jadi itu makanya ketika kita membuat desain itu kita bisa ngikuti dari quote yang kita pilih, kita kemudian cari video yang mendukung, ya kan? Kemudian kita sesuaikan layout elemen-elemennya itu menyesuaikan dengan background. Jadi tadi posisi tulisan yang pas dengan background videonya itu apakah di tengah, apakah di kanan, apakah di kiri, itu harus kita sesuaikan gitu. Jadi nggak sama kayak ini. Kalau ini kan emang kita simple ya, hanya ini aja. Maka kita hanya buat simple layout desainnya hanya simetris di tengah aja gitu loh, ya kan? Karena kita hanya ngasih tadi elemen stiker rectangle ini, kemudian elemen grafis. Saya tadi kelewat satu. Nah ini grafis ini bisa kita animasikan juga loh. Ini kita klik animasikan. Ini namanya animasi gambar. Jadi teman-teman ini berfungsi kalau teman-teman nanti klik foto, klik elemen grafis, ini nanti jenis animasinya juga sama, bisa kita pilih. Nah, kayak gini. Ya. Jadi tidak hanya nanya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Betty Nursalina. Ini Teh, kan pas kita lihat uploadan di reel, kadang-kadang ada audionya ya. Nah, cara memberikan audio suara kita tuh gimana? Kalau saya sama sekali, kalau pengalaman saya nggak pernah memberikan langsung suara saya ketika upload video, ke reel, Mbak.
Jadi kalau saya membuat video tutorial ada suara saya, itu saya rekam melalui aplikasi AZ Recording kalau nggak salah. Jadi emang saya selama ini belum pernah langsung secara live menambahkan suara di reel. Jadi mohon maaf saya tidak punya pengalaman itu, Mbak. Jadi jadi saya hanya 2 kalau saya ketika posting di reel itu. Pertama seperti ini, saya buat video tanpa musik di Canva. Ya, kemudian saya posting misalnya di reel Facebook atau Instagram, kemudian saya tambahkan musiknya di situ. Atau kedua, saya tadi membuat video tutorial yang memang itu rekaman suara saya menggunakan AZ Recording karena saya kan langsung juga tadi merekam ketika saya desain gitu ya. Nah, itu langsung aja saya tidak kalau di reel Facebook maupun Instagram saya tidak pernah menambahkan musik tambahan kalau untuk video tutorial. Jadi itu hanya suara saya saja. Gitu Mbak Betty. Tapi sama yang di YouTube Short juga. Tapi kalau di TikTok karena sebenarnya TikTok itu adalah dulunya platform musik, jadi emang sangat disarankan kalau ke TikTok walaupun kita videonya adalah video rekaman suara kita seperti tadi video tutorial, sebaiknya tetap ditambahkan musik karena nanti musik itu yang juga akan menaikkan ibaratnya viewer gitu karena walaupun nanti musiknya mungkin kita mau nolkan lah, kalau saya biasanya kurangi jadi 5% misalnya agar tidak menutup suara saya yang video tutorial itu. Seperti itu Mbak Betty. Ya, makasih. Gitu ya Mbak Betty. Kalau saya memang jujur belum pernah menambahkan suara asli langsung di reel. Jadi mesti saya kalau posting ke reel itu video yang sudah jadi. Kalau quote saya tinggal tambahkan musiknya. Kalau itu video tutorial rekaman saya menggunakan aplikasi lain yang tinggal posting gitu. Oh, jadi direkam dulu ya? Betul, ya direkam dulu. Saya biasanya pakai AZ Recording kalau membuat video tutorial gitu. Jadi tidak menambahkan suara langsung. Walaupun mungkin bisa juga, tapi saya belum pernah coba. Mungkin teman-teman boleh coba, tapi saya jujur belum pernah melakukan menambahkan suara langsung di ketika upload reel di Facebook maupun di di Instagram ya. Jadi biasanya memang saya posting itu video yang sudah jadi gitu. Itu ada lagi, ini sudah jam 11.19 sekarang. Saya tutup dulu ininya ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan dari Canva ini? Kalau mungkin sebelum saya tutup share screen-nya. Sudah cukup? Cukup. Nanti mohon di-share ya ininya supaya kalau lupa bisa rekamannya Mbak. Ya insya Allah ya tapi besok karena ini kan saya harus ini dulu download dulu baru nanti saya akan posting ke YouTube rekamannya, nanti saya akan share di grup link rekamannya ya. Ini saya kasih banyak dulu sama-sama. Masya Allah. Barokah ilmunya. Sama-sama. Makasih Teh dulu. Mbak. Ini masih ada waktu sekitar 11 menit ya. Makasih 11 menit. Jam 11.30 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan menyimak ini. Yang bertahan 53 peserta ini sampai saat ini. Ya Allah, Mbak Ica boleh dong cerita, ini masih ada waktu pokoknya mungkin udah lama banget ya Mbak Ica alumni PAU ya? Sudah Mbak. Ya Allah lama banget gak ketemu ya. Kemana aja? Kenalin ya Mbak, nama aku Ica dari Aceh. Aku pertama kali kenal sama Bo itu gara-gara aku jualan mukena dulu. Jadi kebetulan aku sering lihat postingan leader aku, dia sering memakai soft selling. Jadi itu yang nggak pernah aku temuin di para all shopper yang lain gitu. Jadi aku tanya apakah gimana bisa dapat caption yang menarik kayak gitu. Rupanya dia ikut kelas Bow, jadi dia ajak aku join. Jadi sampai 2 kali Bow aku pernah ikut. Alhamdulillah Mbak Ica. Berarti dulu sempat dapat ini ya kelas Canva saya ya? Belum Mbak. Jadi kan belum. Jadi kan aku dari situ aku kenal sama Mbak Teh Indari. Jadi di situ rupanya banyak sekali kelas-kelas yang lain. Jadi pas aku lihat di situ ada kelas Canva, kan itu kan menunjang kali supaya kita bisa branding kan.
Jadi dari dulu tuh pengen kali join di kelas Mbak ABCD itu, cuman budgetnya yang belum. Iya, gak apa-apa ya. Semoga segera ada rezekinya ya. Bisa ikut dulu yang gratis-gratis dulu. Saya setiap bulan saya buka kelas Canva gratis saya. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman masih belum ada dananya, maka bisa ikut dulu yang gratis-gratis dulu. Nanti kalau memang sudah ada rezekinya bisa ikut yang berbayar gitu ya. Iya. Ya. Bisa subscribe YouTube channel saya yang asiknya belajar Canva, juga yang Ismarlina ya, yang saya share di grup di WA itu, insya Allah saya selalu buat video tutorial di situ ya, teman-teman bisa, mungkin yang ketinggalan itu bisa disimak kembali gitu ya. Nah, saya senang sebenarnya ketika ada yang bertanya itu, karena itu jadi bahan konten saya gitu ya. Kayak kemarin misalnya ada yang tanya ke saya, "Teh, ini katanya saya gimana ya di Canva buat tulisan yang warnanya itu 2 warna gitu." Oh, saya bilang itu saya bisa pakai bingkai gitu. Akhirnya tadi pagi saya sudah buat video tutorial cara membuat tulisan warna gradien atau tadi 2 warna tadi itu. Teman-teman bisa cek di YouTube, di channel YouTube maupun di TikTok. Tadi saya baru posting di 2 di TikTok sama di YouTube yang asiknya belajar Canva. Jadi teman-teman bisa lihat di sana ya, bisa dicek gitu ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman kalau mungkin belum bisa mengikuti kelasnya yang berbayar, bisa simak dulu channel YouTube saya ya, atau kalau sudah ada rezekinya tentu akan lebih maksimal lagi kalau ikut kelasnya. Kebetulan hari ini adalah terakhir untuk promo kelas Canva ABCD Base 36 ya. Hanya 79.000, kalau harga normalnya 159.000 untuk belajar selama 30 hari mulai 7 Februari ya. Ada 10 materi, ada 10 materi desain. Nanti detailnya saya akan informasikan di grup ya. Kalau mungkin bagi teman-teman tadi ada yang komen masih awal gitu ya, karena kalau di kelas itu nanti akan dikoreksi ya satu persatu hasilnya, sehingga teman-teman akan lebih maksimal belajarnya. Karena tadi saya ada PJ juga, jadi nanti 2 tahap koreksinya. Jadi nanti yang pertama akan mengoreksi awal itu adalah dari PJ, kemudian nanti finishing akhir saya gitu. Jadi pasti kalau ikut kelasnya akan lebih maksimal lagi, karena materi-materinya kan sudah jelas gitu ya. Kita akan belajar 10 desain berbeda, sehingga teman-teman pebisnis online khususnya, mungkin tidak hanya pebisnis online, karena saya melihat di kelas saya itu ada juga yang ikut seorang notaris, ada dokter gitu ya, ada mungkin bidan gitu, guru gitu ya. Itu ternyata bermanfaat juga gitu ya. Seperti tadi ada Bapak Imas, itu dia seorang guru juga, karena bisa kalau tugas di kelas saya itu biasanya peserta dibebaskan, walaupun mungkin saya kasih contoh satu video tutorial, tapi kontennya itu boleh disesuaikan dengan profesi masing-masing. Jadi ketika buat tugas itu sebenarnya buat untuk diri sendiri dan bisa langsung dipublish gitu ya, bisa sekaligus untuk promosi gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti di-share di grup, teman-teman peserta yang lain bisa lihat, oh misalnya Mbak Ica bisnisnya Royal Premium ini mau kena ya, mau kena misalnya kayak gitu, itu bisa dilihat oleh peserta lain gitu. Mungkin bisa juga malah closing dari situ karena melihat produk yang di-share oleh Mbak Ica ketika posting tugasnya gitu ya, masih dikoreksi gitu. Jadi saling bisa melihat produk masing-masing ketika mengerjakan tugas desain di kelas Canva ABCD. Itu kalau yang yang berbayar yang reguler ya, yang base 36 ini. Tapi saya pun membuka ada kelas Canva ABCD semi private, Canva basic, kemudian yang ABCD khusus video reel ini, itu saya kemas, daftarnya bisa kapan saja, belajarnya bisa kapan saja, tidak terbatas rentan waktu seperti yang tadi ABCD Base 36. Karena ternyata ada yang curhat ke saya, misalnya ada yang pengen belajar langsung sekarang nih, kalau ABCD 36 harus nunggu nanti 7 Februari mulainya. Ya sudah, pilih yang kelas yang tadi bisa daftar kapan saja, bisa mau yang video reel khusus ataukah yang Canva basic atau yang ABCD semi private yang 300.000, itu materinya lengkap sekali dan selalu ada materi bonus, materi juga saya update terus ya. Bahkan kalaupun misalnya ada ingin membuat sesuatu yang di luar materi, saya akan bantu juga gitu. Seperti kemarin ada salah satu peserta Canva ABCD semi private itu, misalnya Mbak saya mau buat price list gitu ya, ternyata kan di materi
di video tutorial belum ada. Akhirnya ya saya bantu bagaimana membuat price list misalnya dengan memanfaatkan tabel gitu seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi lebih fleksibel lagi belajarnya kalau yang semi private gitu. Jadi bisa belajar dengan saya kapan saja. Gitu teman-teman, udah jam 11.26. Mbak Bundo ya. Dari tadi setia sekali di sini. Silakan boleh sharing. Pernah ikut juga kayaknya ya kelas saya? Kalau dulu enggak tuntas, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundo Ea. Saya guru di SMK yang ada di Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Provinsi Jambi. Ya Allah, Alhamdulillah saya senang sekali di Canva. Salam kenal kembali. Tapi untuk belajar itu kayaknya gimana gitu. Tapi pas nengok postingan Mbak Ais di Facebook, enak juga nih, mumpung gratis gitu. Saat ini saya pakai Canva dengan akun belajar. Alhamdulillah kebagian yang pro-nya ya Mbak ya. Tapi saya nggak tahu bedanya dengan pro yang berbayar itu. Cuman teman-teman ngarahkan pakai akun belajar aja biar dapat yang pro katanya. Pro rasa gratis rasa pro gitu. Kalau curhatnya sih belum karena saya pemula juga di sini. Cuma mau bertanya Mbak. Kalau seandainya desain kita yang kita buat di Canva itu biar bisa ditengokin orang atau bisa dipakein orang lain, itu gimana caranya? Oh, itu ini apa namanya? Namanya sebagai kreator elemen. Kreator template. Jadi kita apa namanya harus daftar dulu pertama sebagai kreator template kalau memang yang kita buat adalah template ya, kreator template. Jadi sekarang itu di Canva ada 3 pilihan kalau nggak salah, kreator template Canva, kreator elemen Canva, sama satu lagi kreator template education atau apa pokoknya isi nanti saya share ya di ini ya di grup ya. Jadi apa namanya ada 3 pilihan. Jadi satu lagi itu karena Canva kan sangat concern terhadap pendidikan. Jadi ada kreator khusus konten-konten pendidikan kalau nggak salah. Gitu. Jadi ada 3 pilihan. Kalau saya sendiri sudah jadi kreator elemen. Kalau saya sudah jadi kreator elemen Canva. Alhamdulillah sudah dapat transferan dolar ya lah. Walaupun belum banyak-banyak masih puluhan dolar lah gitu ya. Setiap bulan alhamdulillah sudah dapat itu. Tapi kalau tadi desain kita ingin ini apa digunakan orang lain itu namanya kreator template. Ya, kreator template tapi gimana, Teh? Ya itu tadi apa kreator template itu pertama harus daftar dulu, nanti akan diseleksi oleh Canva apakah kita pantas karena kan nanti akan login otomatis ke akun. Saya agak kurang tahu ya apakah akun belajar ya akun Canva yang education itu apakah bisa atau enggak, karena setahu saya itu apa harus Canva biasa gitu loh, maksudnya bukan akun edukasi, karena akun education itu hanya untuk fungsinya sebagai guru ya, hanya untuk kebutuhan mengajar bukan komersial. Gitu. Jadi apa namanya kalau mau jadi kreator Canva apakah itu template, kreator elemen, kalau yang satu di edukasi saya kurang tahu yang edukasi karena saya bukan guru. Bisa saja nanti dicoba ya apakah diterima atau tidak, kan nanti ada pesannya juga dari Canva. Kalau memang pilihannya misalnya mbaknya adalah konten pendidikan, kalau emang seorang guru ya boleh saja dicoba dipilih ya, karena nanti emang kalau sekarang sistemnya adalah harus login dulu. Jadi nanti ketika kita misalnya nanti akan saya kirim link pendaftarannya, nanti kita akan diminta untuk login ke Canva kita, ke akun kita. Jadi nanti akan direview oleh Canva apakah kita pantas sebagai atau diterima sebagai kreator atau tidak. Gitu, nanti akan ada pemberitahuannya. Nanti kalau setahu saya kalau teman-teman ada teman saya juga yang sudah jadi kreator template, nanti akan ada pemberitahuan dan akan ada pelatihannya dulu bagaimana membuat template yang memang bisa apa namanya ibaratnya mungkin digunakan oleh orang lain ya yang muncul di Canva-nya itu. Ya, itu namanya kreator template. Gitu, seperti itu. Jadi ada prosesnya harus daftar dulu. Seperti itu. Nanti kalau udah ada daftar baru nanti kita kalau nggak salah mungkin ikuti aja nanti panduannya seperti apa. Tapi kalau kalau misalnya saya sebagai kreator elemen, nanti sebentar saya tunjukkan akun saya, itu ada ininya, ada di dashboard Canva kita itu ada ini, ada sebentar, sudah ada dashboard elemennya, kreator elemen.
Ya, mungkin kalau kreator template nanti juga mungkin ada dashboard kreator elemen, kreator template gitu ya. Tapi kalau saya karena saya hanya sebagai baru sebagai kreator template, maaf, kreator elemen. Sebentar saya share screen ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana contohnya penghasilannya juga nanti akan muncul ya. Ya, di sini sudah lihat share screen-nya? Sudah, Mbak. Nah, ini akun Canva saya kan di sini ada menu kreator. Nah, kebetulan saya sebagai kreator elemen. Ini kalau diklik ini seperti ini. Nanti di dashboard akan terlihat. Nah, ini seperti ini. Performa akun saya, elemen-elemen saya. Ini misalnya bulan ini baru sudah digunakan 940, sudah diekspor 1157. Kayak gitu. Ini contoh elemen saya. Kemudian sebentar. Tadi bisa dilihat di sini ada item saya. Jadi saya pun masih sering ditolak oleh Canva juga elemen-elemen saya kayak gini. Ini elemen-elemen saya yang ditolak. Kita bisa pilih. Kalau elemen saya yang diterima bisa kita lihat di sini statusnya yang disetujui. Nah, kalau ini elemen yang disetujui. Saya elemen-elemen kayak gini-gini nih. Tapi malah justru yang simple-simple kayak gini yang diterima. Oh. Kayak gitu. Ini elemen-elemen yang saya buat ini. Ya. Ini kemudian nah, pendapatan ini bisa di sini. Ini pendapatan saya bulan ini ternyata sudah terjual. Ini ya, ini elemen-elemen kayak gini loh yang terjual, yang simple-simple kayak gini. Jadi akan muncul seperti ini pendapatannya. Nah, total pendapatan bisa dilihat juga. Nah, total pendapatan saya sudah segini, alhamdulillah dari Canva. Berapa itu, Mbak? Selama ini. Ya, tapi akan ditransfer setiap bulan. Kalikan aja ke 14.000 berapa? Ya, ini contoh penghasilan saya. Yang ada salah satu peserta kelas Canva saya itu malah lebih besar dari saya. Dia ya karena dia emang juga menguasai Medibank, Pixel Lab ya, mungkin juga aplikasi lainnya. Jadi dan dia sangat fokus dia ke kreator elemen. Dia elemennya sudah ratusan, mungkin sudah ribuan mungkin sekarang. Dia sudah dapat sebulan tuh $200 sebulan. Kalau saya ini total. Kalau yang bulan kemarin saya dapat segini. Maaf, ini yang baru pendapatan yang ini yang Desember. Ini yang Desember saya dapat segini. Yang Oktober dapat segini. Ini baru seginian lah. Saya belum banyak. Malah murid saya yang lebih banyak dapatnya. Ada yang ratusan dolar kalau ini. Kalau saya totalnya aja udah 160. Kalau totalnya udah lumayan. Tapi sudah ditransfer. Ini kita kalau ini harus punya akun PayPal ya kalau jadi kreator karena nanti transfernya adalah ke PayPal penghasilannya. Nggak bisa pakai BSI ya kan? Nggak bisa, harus buat akun PayPal dulu nanti Canva akan transfernya ke PayPal ya, kemudian nanti dari PayPal kita cairkan ke rekening rupiah kita. Kalau saya sendiri kebetulan akhirnya saya memberanikan diri buka rekening Genius ketika saya dulu daftar kreator elemen itu. Sehingga waktu itu kan akun PayPal dihubungkan dengan rekening Genius itu cepat sekali dan transfernya juga cepat gitu. Jadi setiap ada transfer dari Canva langsung saya cairkan katanya karena jangan ngendepin uang dolar di PayPal katanya gitu. Jadi pokoknya berapapun saya dapatnya saya cairkan langsung gitu. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Nanti kita boleh sharing lagi di WA ya. Teman-teman boleh wapri saya kapanpun kalau mungkin ada yang masih ditanyakan, insya Allah saya share juga nanti di grup untuk rekamannya mungkin insya Allah besok ya karena harus ada upload dulu ke YouTube, kemudian saya harus download juga dari Zoom-nya dulu gitu ya. Nanti saya akan share, kemudian kalau ingin langsung belajar ya langsung daftar bisa di ABCD Base 36. Mungkin hari ini terakhir harga 79.000 ya bagi yang 30 yang belajar 30 hari tadi itu, nanti mulainya bulan Februari ya. Mohon maaf teman-teman belum bisa membalas semua chat yang ada di Zoom ya. Ini sudah jam 11.35. Kita akhiri. Terima kasih sekali atas perhatiannya, atensinya sudah gabung di sini. Senang sekali ya bisa ketemu langsung dengan teman-teman semua ya. Semoga berikutnya kita bisa mengadakan live Zoom lagi ya. Semoga sharing saya yang sedikit ini bisa teman-teman praktekan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih teman-teman. Ya,